IPS nih. Nah, itu pintu masih ketutup. Lo tau kan yang model apa namanya, handle pintu yang zaman dulu yang agak ngelengkung-lengkung gitu. Nah model ini kayak gitu lah. Gue buka lah, bismillah. Gak ya, gue buka. Itu pas gue buka, ruangan kelasnya kayak apa coba? Kayak ada yang zigzag di dalam. Gue tutup lagi dengan dan gue bilang, perkenalan yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat semuanya, buat para creepers, jela creepers. Masih bareng gue Rifki Sastra Perwata di Rifki Sastra Perwata channel ya. Nah, kali ini gue mau membahas cerita pengalaman pribadi gue juga, cuman ini gue lagi di lantai 2 nih di rumah gue nih, ngeri juga ya. Itu ruang perpustakaan gue yang gelap itu agak serem juga emang sih. Oke, gak usah dibahas sih. Nah, kemarin kan video yang terakhir tuh yang gue live kayak gini, bukan live apa, yang gue storytelling kayak gini, yang rumah angker ya, rumah gue pertama kali datang ke Jakarta. Nah, agak berat nih, udah agak berat suasananya emang. Di kali ini gue mau cerita waktu gue perjalanan sekolah gue tuh panjang men. Ya, jadi gue pernah sekolah SD itu 2 kali di Jakarta pindah. Gue pertama di Cidodol, Kebayoran Baru sampai kelas 2. Kelas 3 sampai lulus gue di Kampung Bali, SD Kampung Bali, Tanah Abang. Karena banyak ya sejarahnya. Gue cerita di SD ini ya, perjalanan sekolah gue dulu aja ya. Jadi SD pertama gue tuh di Cidodol, di jalan Cidodol itu Kebayoran Baru ya, Kebayoran Baru. Nah udah gitu gue pindah ke SDN Negeri Kampung Bali 25. Nah terus udah gitu gue SMP, alhamdulillah SMP gue gak pindah-pindah, satu aja udah. Gue di SMP Perguruan Cikini, Jakarta. Ya itu salah satu sekolah swasta tua juga ya di Jakarta ya. Nah terus juga di kelas 1 SMA gue di Jakarta di SMA 77 Cempaka Putih. Lo tau filmnya Raffi Ahmad sama Nagita dulu nggak, yang di sini ada setan? Nah itu katanya di situ ininya apa syutingnya. Memang sih sekolah itu ngeri juga ya, karena kalau kata teman-teman gue, paginya SMA 77, siangnya itu SEMEA 6 kalau nggak salah ya. Nah malam itu sekolah hantu. Itu banyak banget, itu gue akan ceritakan juga tapi nggak yang sekarang ya. Nah kelas 2 gue pindah jauh, nyebrang pulau, gue ke Sulawesi Tenggara, Kendari ya, di tahun 2000, kelas 2 SMA itu 2000 ke 2001 ya, milenium. Nah kelas 3 gue pindah lagi 3 kali main pindah gue di SMA 5 Bandung ya. Sebenarnya gue tadinya mau dimasukin ke SMA 8 Bandung, cuman di sana nggak terima murid pindahan katanya. Untuk kelas 3 nggak terima, jadi yang terima cuman kelas di SMA 5 saat itu. Nah, awal mulanya gue nggak tahu sejarah SMA 5 kayak apa, karena yang pasti gue tahu waktu kepindahan gue ke Bandung, yang ngurusin pindahan tuh orang tua gue ya. Ya, yang di Bandung yang ngurusin adalah om gue, adanya nyokap. Kebetulan juga di situ ada salah satu kerabat kita yang jadi guru, jadi mungkin bisa ada orang dalam lah ya, standar Indonesia banget ya. Ya tapi alhamdulillah sih di SMA 5 ini banyak menyimpan kenangan memorial yang luar biasa meskipun cuma 1 tahun. Tapi di balik semua kenangan-kenangan itu memang ada perjalanan yang gue bilang memang ya mistis iya, misteri iya, horor pun iya. Pasti lo udah tau lah cerita dari SMA 5 Bandung seperti apa. Anak-anak SMA 5 itu sering kali disebut sebagai fivers ya. Fivers, kalau gue sendiri fivers V02. Jadi gue angkatan 2002, lulusnya tahun 2002. Nah kebetulan memang gue masuk ke kelas IPS saat itu. Yang penting gue masuk sekolah apa, yang penting lulus lah waktu itu kan. Nah ini pengalaman pertamanya nih men ya. Jadi karena SMA 5 pada zaman gue itu pertama kali itu yang gue tahu masuknya 6:30 pagi.
Lu bayangin ya, Bandung setengah 7 pagi, dinginnya kayak apa coba. Jadi minimal gue siap-siap itu adalah jam 5 subuh. Di jam 5 itu minimal gue harus udah bangun. Nah, bangun gue mandi, gue sholat subuh, dan gue nggak pernah sarapan. Dari dulu gue emang gak bisa sarapan. Gue hanya minum teh manis atau nggak hanya cemilan, ya paling roti-roti bekas kemarin kali ya. Nah, saat itu gue belum punya kendaraan. Jadi gue dari rumah ke sekolah itu ngangkot, dan kebetulan rumah gue Buah Batu ya. Jadi cuma sekali naik angkot tuh, naik angkot yang gede bagi, yang warna hijau tuh. Ya, buat orang Bandung pasti tahu nih ya. Nah jadi gue berangkatlah dari rumah itu setengah 6. Jadi dapat ya, nyampe depan kompleks cuma berapa menit. Gue nyetop angkot nggak lama, karena masih pagi banget ya, pagi buta lah itu setengah 6. Karena gue pikir gue takut terlambat, gue belum tahu daerah saat itu. Ya alhamdulillah gue nyampe di sekolah tuh jam 6 kurang ya, 6 kurang 10 apa. Itu sekolahan masih agak ada kabut-kabutnya gitu. Dan karena gue anak baru, jadi gue harus di hari pertama sekolah gue mau harus menunjukkan attitude yang baik gitu kan. Masuklah gue. Nah di depan pagar sekolah itu ada kayak pos gitu. Saya gue nanya, situ ada bapak-bapak, pak guru, siapa lupa gue namanya. Bapak, saya mau tanya, kalau kelas 3B IPS sebelah mana ya kelasnya? Kamu siapa? Saya murid baru pak, pindahan dari Sulawesi. Oh iya ya, dikasih tau lah arahnya, sini. And you know what, begitu gue masuk gerbang sekolahnya itu, jendelanya tinggi-tinggi, wen. Zaman Belanda banget asli. Nah di situ gue bilang, buset dah. Pintunya juga model tinggi-tinggi gitu, panjang banget. Gue bilang, ada ini mulai gue punya perasaan gak enak nih. Pertama kali, hari pertama gue datang ke SMA 5. Nah udah gitu kan katanya saat itu tuh nama kelasnya ada di atas pintu. Jadi gue kesana, gue cari pintu ketiga katanya dari lorong ini. Set, cari dah. Oh 3B IPS nih. Nah, itu pintu masih ketutup. Lo tau kan yang model apa namanya, handle pintu yang zaman dulu yang agak ngelengkung gitu. Nah model ini kayak gitu lah. Gue buka lah, bismillah. Gue buka, itu pas gue buka ruangan kelasnya kayak apa coba? Kayak ada yang zigzag di dalam. Gue tutup lagi dengan dan gue bilang, perkenalan yang bagus. Gue nggak berani masuk. Gue nunggu di depan kelas. Hampir ada 1-2 orang datang, terus gue tanya, maaf ini betul kelas 3? Oh iya, kamu siapa? Saya anak baru, kenalin, nama gue Rifki, gini. Dari mana? Dari Sulawesi, Kendari. Oh iya. Baru gue mulai masuk. Itu kelas, langit-langitnya tinggi banget. Ya lo kalau yang anak-anak lulusan sana pasti paham lah kayak gimana ruang kelasnya, terus furniture dalamnya tuh kan kayak gimana ya. Itu di hari pertama aja udah kayak gitu. Gue gak bisa ngebayangin setahun ke depan gue kayak apa. Nah itu udah tuh, singkat cerita akhirnya ya alhamdulillah gue punya teman-teman yang asik lah ya. Ada sohib gue, ada Dias, ada Jono, ada Ari, ada Sly gitu. Itu yang paling dekat sama gue saat itu. Nah lu tahu kan yang namanya anak SMA tuh pasti proses dari remaja ke dewasa, dimana itu akan semua menjadi apa ya, kalau kita pribadi jadi kayak wild gitu lah. Jadi pernah satu itu kita malam minggu itu kita rencanain jalan-jalan ya, keliling AGB, anak gaul Bandung gitu kan. Jadi kita ngumpul di rumah temen gue di daerah Setiabudi di Karangmulia, di rumah Dias ini. Dia kebetulan juga nggak tinggal sama orang tua,
jadi bebas gitulah rumahnya. Nah kita ke sana, kita ngumpul, gue nginep di rumah dia karena gue kan belum ada kendaraan ya saat itu. Itu yang pertama itu kita pergi makan jam berapa ya, jam 8an, terus muter-muter Bandung lah, nggak jelas gitu kan. Terus akhirnya kita memutuskan ke mall, ke Ciwok. Ciwok atau apa dulu ya, lupa gue. Nah kalau nggak salah antara mall BSM, Bandung Supermall dulu ya, belum jadi TSM, Trans Studio Mall belum. Pokoknya ke mall gitulah, ke mall ya, gaya-gayaan gitu kan. Terus akhirnya muter-muter Bandung lagi. Nah ada salah satu teman gue nih namanya dia sini ya, sohib gue sampai sekarang nih, baik bener tuh orang. Ngajakin kita lihat balapan liar yuk. Wih gila, balapan liar men. Jadi balapan mobil sama motor, gue tanya gitu. Mobil katanya. Oh ya mobil oke lah, kalau motor gue males banget, gue gak suka dengan suara apa bising dua tak yang terlalu heboh gitu, yang neng gue gak suka. Udah lah, kita pergilah ke sana, kita nonton balapan. Memang keren sih, maksudnya di saat itu ya teknologi turbo itu kan sangat jarang ya. Begitu ada salah satu mobil Kijang Doyok itu pakai turbo, wedan gue bilang. Nah udah gak usah dibahas itu ya. Lanjut lagi. Waktu udah jam 12:30 malam nih, tapi kita belum mau pulang, namanya juga masih anak muda ya. Akhirnya kita mutusin nongkrong di sekolahan. Di sekolah kita tuh ada taman, namanya Taman Sentrum. Itu ada lapangan basket ya gitulah, tempat anak-anak nongkrong. Kita nongkrong lah sana. Nah gitu jam 1-an ya, jam 1 malam. Nah kita duduk nih di pelataran trotoar itu yang ngadep ke sekolah. Di situ ada satu jendela kan, jendelanya dua kuping ya, dua ini ya kan, dua daun ya maksudnya kan, gini kebuka nih gini. Itu ruangannya nyala, gua, dia sama beberapa temen gue. Ternyata ada beberapa anak angkatan gue juga yang lagi nongkrong situ ya. Pas kita lihat lagi ngobrol-ngobrol, kita lagi ya namanya ini hai kan, gue ngeliat sekelabat apa itu di jendela itu, ada yang lewat kayak gini nih. Ini ilustrasi cahaya hilang gini. Itu menarik perhatian mata ya kan. Nah, udah gitu teman gue dia sini juga, itu apaan ya gitu dia. Lo lihat juga, gue bilang gitu kan. Iya gue lihat juga. Terus gak lama lewat lagi tuh, tapi dari arah sebelah lagi, makanya balik lagi gitu. Oke. Kita cabut ya, gue bilang, udah gak beres, cabutlah kita. Udah, itu udah ngeri itu. Ya gue sih walau alam ya, cuma itu apakah itu Nancy atau bukan gue gak tahu. Tuh kan lampu gue mati. Oke. Ngeri juga deh. Nah, udah gitu lanjut nih ya. Itu 2 cerita ya. Ini gue ceritain yang ada salah satu teman sekelas gue namanya, sorry nih gue sebutin namanya ya, panggilan dia Sas, manis anaknya, cewek. Sas ini punya apa ya, punya sesuatu yang bukan secara seksual gue atraktif sama dia, tapi secara ada apa ya dengan dia. Akhirnya gue sering ngobrol sama dia dan ternyata itulah ada sesuatu, yaitu dia itu salah satu keturunan Pajajaran juga, jadi namanya masih ada pakai nama Raden di depannya. Dan kalau nggak salah dia itu ada yang menjaganya. Nah, penjaganya ini adalah, kalau ke gua sih nggak ini ya, penjaganya ini macan putih. Walau tapi ini cerita ya, kayak kan storytelling. And then one day kita di sekolah tuh ada, lo tahu nggak dulu tuh ada siapa namanya, Betran, artis Betran Antolin tuh yang bule gitu kan. Dia kemana sekarang? Dia bawanya clear top 10 apalah yang acara Sampo itu kan, jadi ada konser di sekolahan gitu kan. Nah
Di sekolahan gue ada satu lapangan besar, itu punya, gue gak tahu itu punya siapa sih, cuman dipakai sama sekolah SMA 5, SMA 3 itu buat jadi kayak semacam tempat olahraga. Nah, panggungnya di situ nih si veteran itu tuh. Nah begitu itu kan hari Sabtu ya, kita mau nonton dong gitu, gila. Kapan lagi ada konser Gretong di sekolahan, nampilin artis biduan ibu kota. Nah itu ada cerita menarik di situ sama gue masih Sas. Kebetulan gue lagi deket-deketnya sama dia, bukan secara seksual atau pacaran, enggak. Itu sih ada di ujung lapangan ada orang tua megang daun gitu, yang gue prediksi itu lah daun kelor sebenarnya. Dia ngepret gini, kayaknya sih lagi nungguin hujan nih, soalnya emang udah agak gelap-gelap gitu kan, kayaknya di pawang hujan gitu. And you know what si Sas ngomong apa? Hujan loh, digituin. Dan gue lihat dari Sas itu ada sekelebat cahaya naik ke atas dari tangannya dia. Ini gue langsung gitu kan, gak lama kemudian jeger hujan kencang dan si pawang yang tadi gue ceritain, iya, akhirnya bukan ini kabur juga kehujanan. Ya, terus gue bilang, Sas tuh apa yang kelihatan lo? Iya tuh gue kesel tuh si pawang itu pakai kekuatan nggak bener katanya, pakai kekuatan gelap. Jadi gue suruh macan gue suruh bikin hujan aja sekarang, gue bentar lagi juga berhenti katanya. Gila apa segitunya. itu kacau ya, itu kacau. Tapi ya nggak tahu sih, gue udah lama nggak ngobrol si Sas ini nih, nggak tahu apa kabarnya dia nih. Ada lagi ceritanya yang di rumah dia sini. Jadi di rumah dia sini gue nginep, kita biasa namanya nginep pasti begadang ya kan. Itu gue inget banget, kita jam 2 pagi karena di rumah dia tuh udah pakai TV kabel saat itu, udah tahun 2000 itu udah pakai TV kabel ya, kita nonton film keren banget. Nah jam 2 pagi gua, Dias, ada kakak sepupunya ya, Mas Sandi namanya, terus ada kakak pacarnya, bukan pacarnya, tetangganya dia yang ikut nginep juga. Jam 2 pagi inget nih, tiba-tiba terdengar apa, oh dadi cakwe. Kalau di Bandung tuh oh dadi sama cakwe itu makanan cemilan kayak gorengan gitu kan. Oh dadi cakwe jam 2 pagi. Dan karena posisinya si Mas Sandi ini kakak sepupunya dia itu deket jendela, diintip lah sama dia. Cuma segini men, tuh suara kedengeran, bade odading astagfirullah, tuh ngibrit, kita langsung ke atas kamarnya. Gila, itu daerah Karangmulia tuh ya, suara apa gitu. Nah itu cerita gue di Bandung banyak nih. Ini masih yang seputaran sekolah dulu ya, kegiatan gue sekolah. One day gue tuh ada pesta ulang tahun gitu, temen gue ulang tahun di daerah Dago Atas di kafe apa gitu kan. Gue pergi sama temen gue si Sly, si Sas, sama satu lagi temen gue cewek, Bunga. Kita pergi berempat nih kayak kapelan gitu kan. Kita pergi naik mobilnya Sly. Jadi posisinya depan Sly nyetir, si Sas di depan sebelah, gue sama Bunga di belakang. Kita naik tuh ke Dago Atas itu kan, naik di jalan nanjak gitu. Mana sih kafe ya, gue bilang lama banget gak nyampe gue bilang. Dan tiba-tiba Sly ngomong gini, oh itu tuh nyo tuh lihat tuh kalau klipnya udah kelihatan, kata dia gitu kan. Mana, gue bilang gitu kan. Mereka sisa sama si Bunganya ngomong mana, nggak ada. Di situ gue udah mulai dagdikduk, ini nggak ada yang ngeberes lagi. Dan bener, si Sas langsung menggeram. Dan setelah itu gak santainya dia
majuin tuh mobil. Terus gue, Sly, itu bukan kafenya, lu berhenti, lo stop dulu. Akhirnya gue gampar Sly dari belakang, pak, berhenti lo, gue bilang. Kenapa sih kamu mukul gue? Kata Sly sampai marah dia. Lo lihat tuh depan apa? Nggak ada tuh. Lo bilang kelip lampu kafe mana? Gue bilang. Ternyata depan kita apa coba? Jurang, men. Dan si Sas itu masih itu udah kayak gitu. Dan gue entah gimana, gue nggak bisa ngapa-ngapain, dan si Bunga juga nggak tahu apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak gue bilang ini, Sly, lo muter balik dulu. Muter balik lah. Akhirnya dia dengan susah payah di jalan kecil dia muter balik. Mobilnya saat itu kijang kapsul, kan agak gede. Begitu dia muter balik, akhirnya istirahat sebentar, kita berhenti. Terus si Sas udah mulai tenang. Sas, kenapa? Dia sambil cerita lagi, yang Sly lihat itu adalah istana kuntilanak. Mati nggak lo? Tadi gue berantem sama kuntilanak banyak, macan gue sampai luka-luka, kata dia. Gila, kita hampir mati kita. Selain ini nama aslinya Sydney nih, dia pria tinggi, dia gedenya di Maroko, jadi nggak ngomongnya agak-agak France gitu kan. Akhirnya kita jalan lagi, dan emang ketemu akhirnya tempat si yang punya ulang tahun, namanya Putri ya, teman sekelas gue. Ya alhamdulillah sih saat itu gak apa-apa. Itu malam minggu ya. Ternyata gitu nggak berhenti gangguan dari Dago itu di hari itu juga. Hari minggunya kan kita pulang dari tempatnya itu, dari kafe sekitar jam 11-an lah. Pokoknya nganterin Bunga, nganterin si Sas itu jam 11 lebih lah, 11 malam lebih. Kita udah izin sama orang tua mereka. Akhirnya gue nginep di rumah Sly kan. Hari Minggu gue pulang. Itu Minggu jam-jam 10-an gue balik, gue mandi, gue tidur. Nyampe rumah gue mandi, gue tidur. Sore gue bangun sekitar jam 3-an, tangan kiri gue itu kerasa kayak dingin, kayak nggak ada darahnya, tapi bisa gue gerakin. Kenapa nih, gue bilang. Itu berlanjut, men. Gue sholat, gue kan sholat asar, gue nggak sholat duhur waktu itu, kebablasan. Gue sholat asar, maghrib, isya, masih kayak gitu. Bingung aja. Gue sebenarnya punya guru, bisa dibilang guru spiritual waktu di Kendari, namanya Om Ipul. Kepikiran lah gue nelfon beliau. Assalamualaikum Om. Iya Ki, katanya. Om, gue ceritain lah semuanya. Tata gini. Oh, itu kamu ditempelin itu, katanya. Ada yang ikut sama kamu. Ngikut. Kalau ngikut yang lucu sih gak apa-apa. Apa Om yang ikut? Ya itu, dari bangsa wanita ngikik-ngikik, katanya. Masya Allah. Astagfirullah. Jadi gimana Om? Dikasihlah resep ya sama dia, resep cara ngeluarin sendiri. Berat. Oke. Ya udah gitu, besok itu kan gue telepon tuh minggu malam ya, jadi di jam 9 malam. Akhirnya gue coba tuh resepnya Om Ipul tuh. Set, alhamdulillah ya. Nggak ada, hilang, bener-bener itu Mbak. Gue laporan lagi dong ke Om Ipul. Zaman pulsa masih mahal kan. Masih main 3 detikan. Halo Om, di mana Om? Gue bilang, Assalamualaikum Om, alhamdulillah gini. Oh ya ada, alhamdulillah tuh. Lain kali hati-hati ya, katanya udah. Masih suka dipakai nggak wiridannya? Nah itu yang gue jarang banget. Salat aja kadang-kadang dulu kan. Dan nih udah kayak gitu. Besok Senin itu ulangan agama. Pas ulangan agama, tangan kiri gue lagi gitu dingin lagi, persis kayak hari Minggu gitu. Waduh, gue bilang kenapa nih? Jadi ulangannya gue nggak konsen.
Karena gue ngobrol masih Sas tolongin tangan gue gitu. Karena sama dia, lu kemarin udah usir ya, karena balik lagi nih katanya. Gila bener tuh cewek tuh. Karena entah gimana sama dia bisa hilang udah. Ya mungkin buat lo semua itu kerja saya nggak terlalu ekstrim, cuma kalau gue itu satu hal yang luar biasa. Karena kenapa hidup gue selalu bersinggungan dengan hal-hal yang berbau goib gitu, dengan teman-teman yang sepergaulan gue. Ini lompat ya, sebenarnya sebelum ini banyak kejadian-kejadian yang lebih goib lagi sebenarnya, yang sampai mengerikan, apalagi waktu gue di Sulawesi Tenggara. Gue akan cerita di video berikutnya ya. Semoga kita dikasih kesempatan untuk bertemu lagi, dan semoga lo suka dengan channel gue. Lo like, lo subscribe, dan jangan lupa komen. Dan sebelum lo nonton, lo baca dulu deh doa. Kalau bisa air kursi deh. Ini gue berat banget badan gue nih. Dan posisi ini belakang gue tangga itu ruang tamu atas. Ini perpustakaan gue ini masih luas dari ruang atas gue lihat ya. Ya iya kan. Dan gue sendirian di sini. Tuh lo lihat. Oke, nanti kita cerita lagi karena ini kayak udah kondusif nih. Oke, gue Rifki Sastra Perwata membawa hari ini dengan penuh kesungguhan hati. Semoga lo suka dengan cita-cita gue. See you on my next video. Love you. Stay tune on my channel. Rifki Sastra Perwata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.